Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Selamat siang kepada seluruh rakyat bangsa Papua dan yang terlebih khusus kepada seluruh pekerja hak asasi manusia Papua, LSM, non-government organization yang terus secara konsisten menyuarakan kebenaran terhadap perjuangan bangsa Papua dari Papua Barat, Indonesia dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kali ini kami sebagai Ketua Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sebagai penanggung jawab politik perjuangan bangsa Papua, kami ingin menjelaskan beberapa hal yang sangat penting dan krusial menyangkut perang Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka melawan kolonial TNI Polri di beberapa wilayah konflik bersenjata di atas tanah Papua. Baik, pada intinya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat mengimplementasikan 3 hukum perang. Hukum perang pertama sejak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat lahir berdasarkan mandataris rakyat Papua Barat di dalam Konstitusi 1 Juli 71. Terbentuknya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sebagai satu-satunya tentara untuk mengusir penjajah dan kolonial di atas tanah Papua yang telah diputuskan berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71 pada tanggal 26 Maret 1973. Saat itu juga Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat telah mengimplementasikan Konstitusi 1 Juli sebagai hukum revolusi dalam perjuangan bersenjata dari segi militer, politik, dan juga diplomasi. Selain daripada hukum berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71 yang sedang diimplementasikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, hukum yang kedua adalah secara konsisten TPNPB OPM mengimplementasikan hukum perang internasional yang berlaku bagi seluruh negara-negara di seluruh dunia. Selain daripada hukum perang internasional, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka juga mengimplementasikan hukum Tuhan dalam membela hak dan martabat bangsa Papua, di mana tanah Papua adalah tanah yang diciptakan oleh Tuhan, yang diberikan kepada rakyat Papua sebagai tuan di atas tanahnya sendiri. Berdasarkan ketiga hukum ini, Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kami berjuang dengan target yang jelas, sasaran yang jelas, siapa musuh kami yang jelas, karena kami tahu bahwa perjuangan bangsa Papua adalah memiliki perjuangan dan komitmen untuk merebut hak dan rakyat Papua berdasarkan kebenaran yang sejati. Baik, maka itu dalam implementasi perang TPNPB di atas tanah Papua di beberapa daerah konflik, TPNPB tidak akan pernah melawan masyarakat sipil non-Papua ataupun orang Papua yang dimana tidak ada indikasi bahwa orang itu bergabung bersama musuh TPNPB untuk kembali melawan TPNPB. TPNPB sangat menghargai hukum perang internasional dan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, target TPNPB yang paling utama adalah Tentara Nasional Republik Indonesia dan Polri, di mana mereka adalah merupakan tentara kolonial yang mengkolonisasikan bumi Papua. Untuk itu, jika ada beberapa laporan-laporan dari Indonesia ke tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa pasukan TPNPB melakukan pembantaian, pemerkosaan, pembunuhan terhadap masyarakat sipil atau tenaga kerja kesehatan yang saat ini terjadi, yang sedang dibesar-besarkan oleh pemerintah Indonesia dalam peristiwa yang terjadi di Kiwirok oleh pimpinan TPNPB Lemek Taplo dan pasukan kami, bahwa nakes yang diperkosa dan dibunuh oleh TPNPB itu adalah propaganda NKRI yang tidak benar. TPNPB tidak pernah memperkosa atau menyiksa ataupun membunuh masyarakat sipil atau semua
pekerja-pekerja dinas kesehatan, guru dan segala macam yang tidak ada indikasi bekerja dengan musuh untuk melawan TPNPB. Untuk itu kami membantah semua tudingan yang tidak benar yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia atau BIN atau juga diplomat Indonesia yang berbicara bahwa kami membakar semua gedung-gedung dan membunuh masyarakat sipil nakes yang ada di Kiwirok. Itu tidak benar. Kami membantah itu. Itu tidak benar. Kalau memang Indonesia punya bukti bahwa itu kami lakukan, Indonesia harus memberikan bukti otentik, bukti video, bukti yang betul-betul di mana peristiwa itu terjadi dan kami adalah pelaksana terhadap pelanggaran HAM itu. Maka itu sekali lagi bahwa TPNPB membantah. Kami perlu mengklarifikasikan untuk bagaimana masyarakat internasional bisa tahu. Di daerah konflik bersenjata itu ada dua kelompok. Ada dua kelompok yang selalu mengatasnamakan OPM TPN untuk mendiskreditkan atau menghancurkan perjuangan TPNPB. Kelompok yang pertama adalah milisi Indonesia. Milisi Indonesia ini merupakan kelompok non-organik, kelompok masyarakat Indonesia atau disebut dengan spionase atau BIN yang bekerja sangat clandestin. Mereka mengorganisir masyarakat lokal yang dimana mereka gampang membujuk mereka dengan uang. Mereka membuat grup mereka sebagai grup milisi untuk dimana ketika perang TPNPB melawan kolonial TNI Polri, grup-grup ini mereka membakar gedung-gedung sekolah, mereka membunuh masyarakat sipil untuk mendiskreditkan, untuk menghancurkan reputasi dan perjuangan suci bangsa Papua. Itu grup pertama. Grup itu grup milisi, grup yang dibentuk oleh TNI Polri sendiri, grup yang dibentuk oleh Badan Intelijen Negara BIN Indonesia untuk menciptakan konflik di tingkat di daerah-daerah yang sedang terjadi konflik. Grup yang kedua adalah ini grup yang dimana kelompok-kelompok orang Papua sendiri yang ada di beberapa kabupaten di wilayah-wilayah yang terjadi perang antara TPNPB dengan TNI Polri, yaitu beberapa elit-elit politik lokal yang memiliki kepentingan politik, kepentingan jabatan dalam NKRI. Entah itu mau jadi bupati, DPR, mau jadi model apapun dalam pemerintah Indonesia, mereka mencoba memanfaatkan perang TPNPB. Terkadang mereka memakai nama TPNPB untuk melakukan diplomasi untuk mendapat jabatan-jabatan mereka. Mau jadi bupati, mau jadi DPR dan segala macam. Sudah banyak pembantaian, sudah banyak pembantaan yang kami lakukan. Atau juga panglima-panglima perang di wilayah masing-masing sudah menyatakan bahwa perang kami ini kami bukan minta pembangunan, kami bukan minta jabatan, kami bukan minta uang, kami bukan minta kesejahteraan, tapi perang TPNPB OPM adalah kami meminta hak kami. Harus ada pengakuan. Pengakuan secara komprehensif adalah pengakuan untuk menentukan nasib politik kami, untuk merdeka dan berdaulat di atas tanah kami. Kami tidak perang untuk kepentingan bupati, kepentingan gubernur, kepentingan DPR, atau kepentingan apapun untuk mencari makan di dalam NKRI. Perang TPNPB sangat jelas, kami perang untuk Papua merdeka dan berdaulat berdasarkan hukum-hukum secara internasional. Kami tahu bahwa hak politik kami dirampas dan direbut secara paksa dalam proses PPRA yang tidak mengandung, yang tidak berjalan secara demokrasi, yang hanya di take note saja di PBB. Hak kami yang pernah direbut oleh Indonesia dalam invasi militer pada 1 Mei 1963 itu kami harus merebut kembali. Kami belum pernah terlibat dalam New York Agreement, kami belum pernah terlibat secara utuh dalam pelaksanaan PPRA 69 karena kami tahu kami sudah pernah merdeka berdasarkan resolusi 1514 Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melegitimasi pemerintah Belanda untuk menyusun kemerdekaan, dan kami telah mengambil kemerdekaan itu dan kami telah menyusun kemerdekaan itu dengan penuh kesadaran kami dan disaksikan oleh pemerintah internasional termasuk pemerintah kolonial Belanda, dan kami telah mendeklarasikan embrio itu pada 1 Desember 61 dan kami telah memproklamirkan bahwa Papua Barat sebagai negara yang merdeka secara de facto dan de jure pada 1 Juli 71. Untuk itu dasar perang kami jelas. Kami meminta hak kedaulatan rakyat Papua untuk merdeka dan bersatu, karena itu hak mutlak yang diberikan kepada kami yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Konflik ini terjadi, ada dua kelompok yang terus mengatasnamakan
perjuangan TPNPB OPM. Untuk itu kami mengklarifikasikan ini menjadi catatan penting bagi seluruh rakyat Papua dan rakyat internasional dan juga kolonial Indonesia bahwa perang TPNPB kami tidak menargetkan masyarakat sipil. Kami tahu musuh kami adalah TNI Polri yang sedang menjajah dan mengkolonisasikan bumi Papua. Kami akan tetap perang, kami akan tetap berdiplomasi, kami akan tetap berpolitik. Sampai Indonesia membuka diri, berunding bersama kami, OPM, TPNPB sebagai aktor utama perjuangan bangsa Papua untuk kami menyelesaikan konflik bersenjata, konflik politik, konflik diplomasi di tingkat internasional, mengimplementasikan hukum-hukum yang berlaku secara universal, secara adil, secara demokratis, dan transparan. Kami sebagai penanggung jawab perjuangan bangsa Papua menyampaikan ini untuk menjadi catatan penting bagi seluruh masyarakat internasional. Salam merdeka, one people, one soul.